Pergi pun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Mengertilah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenakan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor yang ke-45 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Mazmur nomor yang ke-45 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Anak-anak, panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kaki. Tahtamu kepunyaan Allah tetap tumbuh seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dan istana gadis permainan kenyata menyukakan engkau. Alkitab adalah perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya di antara kami. Dan segala masa terjebak dan Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. yang pertama dan kedua.
Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua hari-hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau belajar firman Tuhan. Berilah kami hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, hari ini mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, dan kita bergantian terus sampai pada ayat yang ke-8. Di bawah peringkop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Salam semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, beberapa suku di Indonesia sangat meninggikan tradisi, sehingga urusan dengan Tuhan dapat dikesampingkan atau diabaikan. Apakah tradisi di setiap suku itu menjadi salah? Apakah Yesus tidak menaati tradisi nenek moyang mereka? Yesus sangat melihat hal itu dan mau mengajari kita bersama-sama supaya kita bisa memahami bagaimana hidup dengan Tuhan dan hidup dalam tradisi manusia. Dalam aturan Sabat, kalau kita bisa melihatnya dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan. Tetapi Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Sistem tahir, halal, najis, haram, Yesus menyentuh orang kusta. Dan murid-muridnya juga makan tidak mencuci tangan. Mereka makan bersama dengan pemungut cukai. Mereka makan bersama-sama dengan para pendosa. Yesus melihat bahwa esensi hukum bukanlah hukum itu sendiri,
tetapi cinta kepada Allah dengan sepenuh hati. Orang-orang Farisi lebih mementingkan tradisi daripada tunduk kepada Allah sepenuhnya. Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Hal itu ditujukan pada sekumpulan perintah dan ajaran, baik itu ajaran tertulis dan ajaran tidak tertulis, para guru-guru mereka yang terkenal pada masa lalu. Mereka mengumpulkan peraturan itu, ada 613 peraturan sebagai pendoma bagi setiap aspek kehidupan manusia. Tradisi ini mereka campur adukan dengan ibadah. Mereka sudah tidak bisa membedakan yang mana yang berotoritas ilahi dan yang mana yang tradisi buatan manusia. Ketika melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka menganggap hal itu najis. Hal ini berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembersihan diri secara lahiriah. Jadi mereka merasa aneh dalam hal ini. Lalu bagaimana respon Yesus menghadapi sikap mereka dengan sebuah pertanyaan yang besar yang disampaikan kepada Yesus? Jawaban Yesus menyebut mereka orang munafik. Mereka memagari hukum Allah dengan berbagai peraturan buatan mereka sendiri. Padahal faktanya berbagai aturan itu malah bertentangan dengan hukum Tuhan. Apa yang kita pelajari dari nas ini? Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang munafik, yang beda kata dan beda di hati. Mungkin saja orang tidak mengetahui isi hati kita, tetapi kita pasti tidak nyaman hidup dalam dua dunia. Yang kedua, aturan-aturan adat istiadat dan agama itu penting selama didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dipahami dan dipraktikan dengan motivasi yang benar karena mengasihi Allah dan juga demi kebaikan sesama manusia. Aturan agama dan istiadat di sekitar kita yang tidak memanusiakan manusia yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus menolaknya. Ya. Tuhan tahu bahwa kejahatan yang ada dalam hati seseorang itu, meski ditutupi dengan sikap atau perkataan baik, seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Itulah firman Tuhan berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tradisi dan adat istiadat itu tidak salah seluruhnya. Sekali lagi, tradisi dan adat istiadat itu tidak salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat kita. Yang terakhir, saya mau berkata kepada kita bahwa Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Sekali lagi, Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau beri bagi kami. Mengajari kami supaya kami hidup di lingkungan kami berada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat kami untuk membawa kami hidup lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kami. Dan kami bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu ini. Kiranya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami. Berkati setiap orang-orang yang tidak bersama dengan kami dalam segala kesibukan pekerjaan mereka. Terlebih bagi orang-orang tua yang tidak bisa sama dengan kami untuk memuji Engkau. Oleh karena
keterbatasan, kelemahan dalam fisik mereka. Kiranya Engkau yang menyembuhkan segala penyakit bagi setiap jemaat-Mu yang sekarang ini mengalami penyakit dalam hidup mereka. Kiranya Engkau yang membukakan jalan juga bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih. Inilah seluruh doa dan pengharapan kami yang kami mau alaskan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajari kami. Dengan doa bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah ini hatiku. Sama Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia, yang meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.